Shalom, seluruh umat Tuhan dan warga GPI Papua di mana saja berada. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua bahwa di Minggu Advent ini kita masih ada dalam situasi pandemi karena COVID-19. Karena itu di saat ini saya menghimbau kita semua untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, melakukan aktivitas yang sebisa mungkin kita lakukan di dalam rumah, dan juga makan makanan bergizi serta istirahat yang cukup. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati kita. Shalom. Umat Tuhan yang berbahagia, di Minggu Advent yang ketiga ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terdiri dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Umat Tuhan di mana saja berada, terkhususnya bagi umat GPI Papua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Persekutuan yang terkasih di dalam Kristus menanti dalam pengharapan akan pemulihan. Mungkin ini adalah salah satu gambaran umat Kristen yang merayakan Advent di tahun ini. Banyak hal yang sangat kita rindukan atau inginkan agar bumi ini kembali pulih. Pengharapan ini kemudian membangkitkan iman kita sebagai orang percaya bahwa Allah sebenarnya sementara bekerja dan sanggup melakukannya bagi kita. Advent kali ini memang berbeda dengan Advent sebelumnya. Namun Advent yang kita rayakan tahun ini membawa kita dalam sebuah perenungan bahwa benar Advent adalah sebuah penantian. Advent adalah sebuah penantian akan pengharapan dan pemulihan dari Allah. Hanya Allah saja yang sanggup menyelamatkan. Hanya Allah saja yang sanggup memulihkan kita dari segala keadaan sulit dan memberikan kita hidup yang berpengharapan. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Advent ketiga ini, Mazmur 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 menjadi bahagian perenungan kita di sepanjang minggu ini. Mazmur ini dimulai dengan ungkapan sorak-sorai atau sukacita karena pemulihan Tuhan. Apa yang Tuhan pulihkan? Mazmur ini membuat kita menengok ke dalam sejarah masa lalu di mana orang-orang Yahudi pernah diangkat atau diangkut ke Babilonia sebagai budak. Mereka tinggal di sana selama 70 tahun dalam penderitaan, penindasan, intimidasi, kemalangan. Dalam kondisi ini mereka tentu sangat berharap dan merindukan adanya pelepasan, adanya pembebasan dan kemerdekaan. Dan itu tidak hilang dari pengharapan mereka. Mereka selalu berharap bahwa hanya Allah saja yang akan melakukan bagi mereka. Allah yang mereka nantikan yang akan turun tangan, melepaskan dan membebaskan mereka. Dan harapan itu menjadi kenyataan karena di tahun 539 sebelum Masehi,
Sirus yang agung, Raja Persia, berhasil mengalahkan Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke negeri mereka pada tahun berikutnya. Betapa mereka dipenuhi oleh sukacita dan sorak-sorai. Betapa leganya mereka terlepas dari perbudakan ini. Hati, hidup, jiwa mereka dipenuhi oleh sorak-sorai dan tawa. Sesuatu yang mungkin dalam benak mereka sebelumnya itu tidak mungkin terjadi, tetapi dalam kenyataannya menjadi mungkin. Mereka menjadi terlepas dari tirani Imperium Babilonia hanya karena Allah. Cara Allah melepaskan dan membebaskan mereka sungguh ajaib dan luar biasa. Ayat 3 dan 4 menunjukkan bahwa bukan hanya Israel, tetapi bangsa-bangsa di sekitar mereka juga mengakui dan takjub bahwa Allah yang perkasa itu sanggup membebaskan umat Israel dari Imperium Babilonia. Sungguh Allah telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itulah pengakuan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepulangan orang Israel ke tanah Israel tidak serta-merta menjadikan mereka selesai dengan masalah mereka. 70 tahun adalah tahun-tahun yang sangat lama. Mereka telah kehilangan banyak hal dalam hidup mereka. Waktu mereka terpotong sangat banyak. Mereka kehilangan harga diri, martabat, kemakmuran. Mereka mengharapkan dipulihkan sepenuhnya, seperti batang air di tanah Negeb. Apa itu batang air di tanah Negeb, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tanah Negeb merupakan satu daerah gurun, tempat yang kering kerontang sepanjang musim kemarau. Namun jika musim berganti, curah hujan akan mengisi daerah itu. Daerah itu akan terisi dengan cepat. Aliran air akan membanjir dan mengairi cabang-cabangnya. Pada saat itu daerah itu seketika menjadi daerah yang subur dan memberikan kehidupan bagi semua makhluk yang ada di sana, termasuk manusia yang tinggal di dalamnya. Inilah yang menjadi pengharapan bagi Israel pada masa itu. Mereka mengharap bahwa kondisi mereka segera Allah pulihkan, supaya mereka kembali pada kehidupan yang penuh sejahtera. Ayat 5 dan ke-6 menunjukkan situasi agraria atau kehidupan pertanian, bahwa sebuah pekerjaan yang akan kita mulai seperti menabur atau menanam bukanlah hal yang mudah. Namun jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan pulang membawa hasil panen yang melimpah dengan sorak-sorai. Umat yang Tuhan Yesus berkati, kita sudah ada di minggu ketiga masa raya Advent. Minggu ketiga ini penggunaan semua unsur liturgi menggunakan warna merah muda. Artinya bahwa warna merah muda melambangkan percampuran antara warna putih dan warna ungu, yang melambangkan pertobatan dan pengosongan diri. Pengosongan diri dari segala bentuk kejahatan, pengosongan diri dari segala bentuk ketidaktaatan. Kita mengosongkan diri untuk memberi ruang dan tempat, mempersiapkannya menyambut Kristus hadir di dalam hidup kita. Tema yang diberikan oleh gereja pada kita adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, dan subtemanya adalah di dalam namanya ada keselamatan. Ini menunjukkan bahwa di minggu ini kita semua sementara menantikan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua. Karena pandemi COVID-19 memberi pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek hidup kita. Baik sosial, ekonomi, politik, ketenaga kerjaan, psikologi, dan juga bergereja. Tidak terasa bahwa di minggu Advent ketiga ini,
doa dan pengharapan kita masih sama, yaitu doa agar Tuhan pulihkan. Doa agar dunia ini segera dipulihkan, negeri ini segera dipulihkan, keluarga-keluarga umat Tuhan segera dipulihkan, bahkan diri dan hidup kita segera dipulihkan. Inilah makna Advent sesungguhnya, penantian dan pengharapan kita bahwa kita akan segera Tuhan pulihkan. Sekuat apa dan semampu apa kita sehingga kita bisa memulihkan diri kita sendiri? Kita sama seperti orang-orang Israel pada masa itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya sanggup meletakkan hidup kita kepada Allah Israel, supaya Allah yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu kehidupan yang saat ini kita hadapi. Sama seperti Israel pada masa itu, kita merujuk hanya kepada Allah, satu-satunya pengharapan kita semua. Dan di dalam nama Yesus yang kita sembah itu, kita yakin bahwa kita akan segera mendapatkan pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Minggu Advent ketiga membawa juga kita pengharapan bahwa seruan-seruan kita pasti akan didengarkan oleh Allah. Tuhan akan segera memulihkan kita seperti Ia memulihkan batang air di tanah Negeb. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Kalau saat ini mungkin hidup kita kering kerontang, tidak bisa berbuat apa-apa, kita pasrah kepada keadaan. Tetapi pada waktunya, sama seperti Tuhan pulihkan Israel, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan memberikan kita kehidupan yang berlimpah dan mulut kita yang penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Dia akan mengambil alih kehidupan kita dan membuat kita seperti batang air tanah Negeb yang kembali dipulihkan. Seperti musim curah hujan, Allah juga akan memulihkan kita, memberikan kita kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk terus hidup dan melakukan karya-karya kita. Allah akan sanggup untuk melepaskan kita dari pandemi saat ini. Allah akan sanggup untuk melakukan banyak hal di dalam seluruh kehidupan kita. Hanya saja kalau kita mau berpasrah diri, hanya saja kalau kita mau meletakkan hidup kita di dalam genggaman tangannya. Hanya saja kalau kita mau meyakini bahwa Allah sanggup dan mampu untuk melakukan semuanya bagi kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita masih punya tanggung jawab ke depan untuk bekerja. Kita masih punya tanggung jawab untuk menabur. Karena di dalam taburan pekerjaan kita, kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Oleh karena itu di Minggu Advent yang ketiga ini, hanya nama Yesus saja yang patut kita sembah, hanya nama Yesus saja yang patut kita serukan. Bahwa di dalam namanya ada keselamatan, itu jaminan kepastian bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu kita masuki Minggu Advent yang ketiga dengan terus berpegang kepada keyakinan iman kita, percaya kita kepadanya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Tuhan sanggup mengangkat segala persoalan kita dan membawa kita kepada pelepasan. Tuhan sanggup membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan menyambut Natal nanti dengan penuh sukacita. Tuhan menolong kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.